Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sepertinya kalian semua kurang sehat. Suara kalian kurang Sehatnya, Pak. sehatnya. Pak. Ya, Pak. Sakit, Pak. Febru kenapa? Febru, apa itu? Kadang-kadang sakit, kadang-kadang itu loh, Pak. Kadang-kadang waras. Oh. Gimana apa kita? Sensi kita siapa yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua. Hadir semua. Bagus. Dari begini, Bapak berharap semua kalian mengikuti pembelajaran setiap harinya supaya apa yang Bapak ajarkan nanti bisa berguna buat kalian pada masa depan. Oke, anak-anak, perhatian ke depan. Siapa di antara kalian yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan Reni. Fungsi media komunikasi humas dan macam-macam media komunikasi humas. Oke, bagus. Tepuk untuk Reni masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapak. Karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati peserta didik atau anak-anak kami agar dapat menerapkan pembelajaran yang Bapak berikan. Banyak dosa yang kami perbuat Bapak, baik sengaja ataupun tidak. Kiranya Engkau ampunkan itu supaya tidak terhalang dalam menerima berkat-Mu. Kehendak-Mu jadilah bagian dari kami. Amin. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai komunikasi efektif kehumasan. Pak, dari Ya, sini oke. dia tak ketawa, Pak. Kenapa? Tak ketawa dia, Pak, waktu Bapak berdoa. Waktu Bapak berdua ketawa-ketawa kira ini. Iya, Pak. Apa itu benar ini? Kenapa ketawa-ketawa karena ini? Eti. Kenapa kau Eti? Eti, kenapa kau ganggu si Reni pas berdoa Eti? Tidak sengaja, Pak. Tersenggol tadi, Pak. Oh iya. Jadi lain kali jangan diulangi ya. Ya, Pak. Baik, kita akan langsung memulai pembelajaran kita mengenai komunikasi efektif kehumasan. Siapa yang tahu apa itu pengertian komunikasi efektif kehumasan? Saya, Pak. Apa itu Reni? Komunikasi efektif kehumasan adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikasi dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan, dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Umpan balik yang sesuai dengan pesan tidak selalu berupa persetujuan. Itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Reni. Jadi di sini Bapak akan jelaskan kembali apa itu pengertian dari komunikasi efektif kehumasan. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Komunikasi dapat saja memberikan umpan balik berupa ketidaksetujuan terhadap pesan. Yang terpenting adalah dimengertinya pesan dengan benar oleh komunikan atau responden dan komunikator mendapat umpan balik yang menandakan bahwa pesannya telah dimengerti oleh komunikan. Apakah kalian dapat mengerti apa yang Bapak jelaskan? Kurang mengerti, Pak. Di mana yang kurang mengerti? Di bagian komunikasi yang memberikan umpan balik itu, umpan balik seperti apa? Jadi seperti ini Reni. Kalau kita berkomunikasi dengan orang, umpan balik itu yang dimaksud adalah respon dari orang tersebut. Misalnya kita meminta pertolongan terhadap seseorang, apabila umpan balik yang dimaksud adalah bisa berupa
persetujuan dari orang tersebut ataupun penolakan. Kira-kira seperti itu, Reni. Terima kasih Pak, saya dapat mengerti. Enggak. Kita lanjut materi pembelajaran kita. Saya minta Eti Saragi untuk membacakan yang ada di PPT. Ya, Pak. Ada beberapa ketentuan dasar dalam komunikasi supaya komunikasi dapat berjalan dengan efektif, yakni sebagai berikut. 1. Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan, yaitu dengan menarik perhatian. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat para komunikan. Berikutnya, pesan dapat mengunggah kepentingan komunikasi yang dapat menguntungkan. Dan yang terakhir, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi para pihak komunikasi dengan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. Oke, saya kira penjelasan dari saudari Eti sudah jelas ya. Sudah, Pak. Apa perlu Bapak bacakan sekali lagi? Perlu, Pak. Baik. Baik, ada beberapa ketentuan dasar dalam komunikasi supaya komunikasi dapat berjalan dengan efektif, yaitu yang pertama, menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan, yaitu dengan menarik perhatian. Poin ini merupakan salah satu cara supaya proses komunikasi yang berlangsung bisa Bapak bilang nyaman lah, Bapak bilang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat para komunikan. Yang keempat, pesan dapat mengunggah kepentingan komunikan yang menguntungkan. Yang kelima, pesan dapat menunjukkan suatu penghargaan bagi para pihak komunikan dengan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. Yang berikutnya, menerapkan komunikasi efektif kehumasan. Siapa di antara kalian yang mengetahui bagaimana penerapan komunikasi efektif kehumasan? Saya, Pak. Silakan Reni. Dalam menerapkan komunikasi efektif kehumasan ini terdapat 5 aspek yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama itu kejelasan. Di mana kejelasan dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi dengan jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Dan yang kedua itu ketepatan. Penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga itu konteks. Konteks bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan di mana komunikasi terjadi. Dan yang keempat, alur. Yang dimana alur bahasa dan informasi yang disajikan harus disusun dengan alur dan sistematika dengan jelas. Yang kelima, budaya, di mana harus dapat menyesuaikan budaya orang yang diajak berkomunikasi. Oke. Teman kalian tadi Reni sudah membacakan bagaimana menerapkan komunikasi efektif kehumasan. Baik, saat ini Bapak akan membentuk 3 kelompok atau 2 kelompok saja biar lebih jadi Bapak di sini akan membagi 2 kelompok 4 orang. Baik, soal yang pertama ada ya. Nanti dibacakan ke depan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif kehumasan? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan komunikasi efektif kehumasan? Baik, Bapak berikan waktu 3 menit untuk kerjasama bersama kelompok, baru kemudian nanti dipresentasikan ke depan.
Oke, bagaimana anak-anak? Sudah ada yang siap? Minum Pak, sedikit lagi Pak. Lagi, Pak. Oke, baik. Oke, waktu sudah habis. Silakan kelompok 1 yang pertama presentasikan hasil kerjasama kalian. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 mengenai pengertian komunikasi efektif kehumasan. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Lalu, komunikasi dapat saja memberikan umpan balik berupa ketidaksetujuan terhadap pesan. Yang terpenting adalah dimengertinya pesan dengan benar oleh komunikan atau responden dan komunikator mendapat umpan balik yang menandakan bahwa pesannya telah dimengerti oleh komunikan. Sekian dari kelompok kami. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang dimana anggotanya Reni, Esmija, Sartika, dan Febro. Yang pertama, yang dimaksud dengan komunikasi efektif kehumasan adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Dan yang selanjutnya itu cara penerapan komunikasi efektif kehumasan dengan 5
aspek. Yang pertama, aspek kejelasan. Dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi dengan jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Yang kedua itu ketetapan, penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga, konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikan terjadi. Yang keempat, alur. Bahasa dan informasi yang disajikan harus disusun dengan alur dan sistematika dengan jelas. Yang kelima, budaya, yang dimana harus menyesuaikan dengan budaya yang budaya orang yang diajak berkomunikasi. Contohnya budaya Batak dengan budaya Nias. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok sangat jelas ya. Oke, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu bagaimana membuat komunikasi efektif kehumasan. Dalam membuat komunikasi efektif kehumasan, tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi efektif. Yaitu yang pertama itu respect. Respect adalah penghormatan kepada lawan bicara atau menghargai lawan bicara, sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Yang kedua, empati. Empati adalah merupakan kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, jelas. Jelas artinya di sini kejelasan dari pesan yang disampaikan dan penyampaian pesan dengan suara intonasi yang baik. Yang terakhir, rendah hati. Adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan komunikator menjadi pendengar yang baik. Sikap ini membangun rasa hormat dan pada akhirnya mengembangkan respect kepada lawan bicara. Oke, baik. Kira-kira sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, baik. Siapa di antara kalian yang mampu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan. Ini merupakan pengertian komunikasi efektif dan cara penerapan komunikasi efektif kehumasan ada 5. Yang pertama, kejelasan, ketepatan, konteks, alur, budaya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Reni. Baik, untuk menutup pembelajaran kita, Bapak akan memberikan satu penugasan untuk minggu depan. Silakan dicatat. Soalnya, bagaimana menentukan atau membuat komunikasi efektif kehumasan. Sudah? Sudah, anak-anak? Ya, Pak. Silakan dikerjakan tugasnya, ingat pada minggu depan dibawa. Baik, saya minta untuk proses untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi akan pulang Tuhan, kami telah selesai belajar Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kau melindungi kami dalam perjalanan, dan lindungi Tuhan Bapak Guru kami, juga dengan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur, mari kita katakan amin. Amin. Oke, sekian hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya Pak. Ya, Terima Pak. kasih untuk waktu yang kalian berikan. Oke, Pak. Sekian pembelajaran kita. Bapak duluan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.